Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda menonton video ini. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin. Saya mahasiswa manajemen semester 5 di salah satu universitas yang berdiri di Serang, yaitu Universitas Primagraha. Oke, saya sekarang semester 5 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan di Prodi Manajemen. Oke, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas atau UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Wahid Al-Fariji. Oke, mungkin video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau mengetahui tentang materi yang akan saya bawakan ini. Semoga teman-teman yang menonton atau teman-teman yang mendengarkan saja dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Oke, di sini ada proteksi sumber daya manusia atau audit sumber daya manusia dan kerjasama tim dan membangun kerjasama tim. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian SDM, proteksi sumber daya manusia. SDM atau sering disingkat itu menjadi proteksi SDM ya, adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan karyawannya. Oke, menjaga kesejahteraan karyawan di sini. Ini itu mencakup berbagai aspek. Oke, mulai dari kesehatan karyawan, keselamatan kerja para karyawan, hingga pengembangan karir dan jaminan sosial bagi para karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah bentuk proteksi SDM. Nah, SDM juga memiliki berbagai bentuk. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Oke, menyediakan peralatan keselamatan kerja yang memadai, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Oke, memberikan pelatihan K3, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan juga yang sehat tentunya. Yang kedua itu adalah jaminan sosial. Nah, maksud dari jaminan sosial itu menyediakan program pensiun, memberikan asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, atau bonus-bonus lainnya yang emang diperlukan untuk hal tersebut. Yang selanjutnya adalah bentuk proteksi SDM adalah pengembangan karir. Nah, menyediakan pelatihan dan juga pengembangan, belum memberikan kesempatan promosi. Jadi pengembangan karir ini sangat penting untuk para karyawan-karyawan yang ada di sebuah perusahaan tersebut, di mana mereka bisa meningkatkan skill dan juga keterampilan mereka untuk agar perusahaan tersebut bisa lebih maju karena memiliki para karyawan-karyawan yang terampil dan juga terlatih tersebut. Yang keempat adalah perlindungan hukum. Nah, memastikan semua kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan dan memberikan bantuan hukum jika diperlukan. Jadi harus sesuai dengan hukum-hukum yang ada untuk para pekerja tersebut. Jadi tidak boleh melanggar hukum-hukum karyawan dan hukum-hukum lainnya, agar si karyawan juga bisa menjadi tenang dalam bekerja. Nah, yang kelima adalah program kesejahteraan karyawan. Nah, program kesejahteraan ini menyediakan fasilitas olahraga dan rekreasi, mengadakan acara-acara sosial, memberikan bantuan keuangan dalam situasi darurat. Jadi mengadakan acara-acara sosial, misalkan kayak mengadakan bazar atau bantuan anak yatim, atau mungkin pokoknya acara-acara yang emang bermanfaat gitu. Jadi membantu si karyawan juga dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah pengertian audit sumber daya manusia. Nah, audit SDM atau sumber daya manusia itu adalah proses meninjau atau dalam kurung mereview ya, secara komprehensif sesuai sistem dan atau proses suatu organisasi, apakah sudah memenuhi kebutuhan atau proyeksi masa depan kebutuhan fungsi SDM organisasi tersebut. Nah, baik, apakah itu memenuhi standar lokal, Pemda atau Pemprov
atau standar internal, SOP, company policy atau regulasi internasional, standar atau standar pemerintah. Audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas pembangunan sumber daya manusia. Oke. Penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Hal penting lain adalah bahwa audit sumber daya manusia tidak mesti selalu ditekankan untuk mencari pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ada. Oke. Akan tetapi audit ini berguna juga mencari terobosan dan tantangan baru. Ya, jadi auditor memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk menggali potensi nilai dari perspektif sumber daya manusia, memotivasi audit guna memacu prestasi dengan melakukan berbagai perubahan atau inovasi sumber daya manusia akan bisa berkembang jika didukung oleh budaya dan iklim organisasi yang kondusif melalui habitat belajar yang dapat meningkatkan modal kredibilitas individu dan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah latar belakang perlunya audit. Jadi audit menelaah seberapa baik manajer memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut. Nah, jika manajemen mengabaikan kebijakan sumber daya manusia, kan, atau melanggar peraturan hubungan karyawan, audit akan mengungkapkan kesalahan ini sehingga tindakan korektif dapat segera diambil gitu. Jadi ketaatan terhadap hukum itu sangat penting ya. Di samping memastikan ketaatan, audit dapat meningkatkan citra Departemen Sumber Daya Manusia dan kontribusinya terhadap perusahaan. Jadi manajer operasi dapat memperoleh respek yang lebih tinggi untuk departemen pada saat tim audit meminta pandangan mereka. Nah, hal tersebut karena ada 22 dasar Departemen Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia merupakan departemen pelayanan. Nah, tindakan ini dapat memperbesar kontribusinya terhadap tujuan organisasi perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah membangun kerjasama tim. Nah, membangun kerjasama tim adalah proses menciptakan sinergi dan kesatuan di antara anggota. Oke, jadi suatu kelompok agar dapat mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Jadi agak barengan gitu lah, bareng-bareng agar tidak berpecah belah. Oke, selanjutnya adalah cara membangun kerjasama tim. Nah, tentu tujuan dan harapan yang jelas, membangun kepercayaan, berikan peran yang tepat. Nah, dorongan komunitas terbuka, menghargai kontribusi anggota tim dan hadapi konflik dengan bijak. Jadi tidak boleh asal, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh sepihak, harus adil. Nah, selanjutnya adalah manfaat kerjasama tim. Nah, ada beberapa manfaat dalam kerjasama tim, antara lain ada produksi yang baik, tingginya efisiensi, kreativitas, dan inovasi, kepuasan kerja. Oke, strategi membangun kerjasama tim. Yang pertama adalah latar belakang yang beragam. Oke, yang kedua adalah komunikasi yang jelas dan intens. Ketiga, pengambilan keputusan bersama. Keempat adalah lingkungan yang kondusif. Tentunya dengan lingkungan yang kondusif pasti akan terjalin kerjasama yang baik. Nah, kesimpulannya, kerjasama tim yang solid tidak hanya membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Nah, jadi dengan kerjasama tim yang solid, kita dapat mencapai tujuan lebih besar dan meraih kesuksesan bersama tentunya. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mungkin banyak kurangnya, tidak ada lebihnya. Segitu saja, cukup sekian. Saya Muhammad Alvin, pamit undur diri. Terima kasih untuk para dosen, untuk Bapak dosen yang telah mengajar selama 1 semester ini, dan juga terima kasih untuk para teman-teman semuanya yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan tugas-tugas lainnya, dan juga tugas UAS ini terutama.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.